Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senang banget kita memasuki hari ke-6 dari rangkaian acara Ar-Rahman Challenge. Senang banget saya bisa ngebacain semua insight-insight dari kawan-kawan semua yang sudah sharing dari hari pertama sampai terakhir. Berkah buat yang sudah istiqomah. Semoga rahmat Allah lewat Al-Quran yang sedang berusaha kita sahabati hari ini itu Allah kasih juga buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah di hari ini saya akan menemani lagi nih ya kawan-kawan yang insyaallah udah baca terjemahnya, baca tafsirnya di ayat yang ke-24 sampai 25 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ayat yang ke-24 ini Allah mengajak kita untuk jalan-jalan melihat kapal yang digambarkan oleh Allah, kapal yang seperti gunung. Al-Quran mengajarkan kita tentang ada yang namanya ilusi kekuatan. Apa itu? Nih, sekarang coba kita bayangkan ya, bagaimana saat kita melihat kapal yang begitu besar. Mungkin kawan-kawan yang pernah naik kapal besar, yang besarnya seperti gunung gitu ya. Kalau kita melihat kapal sebesar-besar itu di tengah laut, tinggi, kokoh, seolah seperti gunung yang mengapung gitu ya di atas air. Kita biasanya kalau ngelihat yang sebesar itu kita langsung kagum sama, wah teknologi zaman sekarang nih canggih banget teknologi manusia. Kita berpikir manusia itu hebat banget kok bisa bikin kapal sebesar ini gitu ya. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ar-Rahman mengajak kita melihat dengan cara yang berbeda. Bismillah, kita baca dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kenapa Allah mengatakan kapal itu miliknya, milik Allah? Di dalam tafsir dijelaskan bahwa kalimat lahul jawar itu menunjukkan bahwa kapal berada dalam kekuasaan Allah, bukan sekadar milik manusia. Walaupun manusia yang membuatnya, Allah ingin menegaskan bahwa laut yang bisa dilayari oleh kapal tersebut, hukum alam yang bikin kapal itu bisa mengapung, dan kemampuan manusia untuk bisa merancang kapal yang secanggih itu, semuanya berada dalam pengaturan Allah. Artinya, Allah mau mengingatkan kita di ayat ini bahwa penciptaan manusia terhadap teknologi tidak pernah keluar dari kepemilikan Allah. Jadi ini mengkoreksi cara pandang kita yang sering menganggap pencapaian sebagai hasil murni dari usaha manusia. Masya Allah. Nah, di dalam ayat ini ada dua nikmat besar yang Allah ingin sampaikan. Di dalam At-Tahrir wa At-Tanwir, Ibnu Ashar menjelaskan dua bentuk nikmat besar tersebut adalah, yang pertama, nikmat Allah menundukkan laut sehingga kapal bisa berlayar. Yang kedua, nikmat Allah memberi ilham kepada manusia untuk membuat kapal. Nah, perhatikan di sini. Al-Quran tidak hanya mengajak kita melihat nikmat yang tampak, tapi juga melihat nikmat yang tersembunyi. Apa itu? Inspirasi dan akal. Betapa sering kita lupa bahwa kemampuan untuk berpikir itu juga karunia dari Allah. Ide, kreativitas, kemampuan belajar, itu sebenarnya adalah bentuk rahmat Allah terhadap kita manusia. Masya Allah. Nah, terus al-munsya'at. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada cara baca yang beragam ya. Ada 7 yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Nah, ada para qari, ahlul qiraah yang memang membaca al-munsya'at itu dengan sya'nya fathah. Itu jadi al-munsya'at artinya jadi kapal yang dibuat dan diciptakan. Nah, tapi ada juga qiraat yang membacanya dengan mengkasrohkan huruf shin, al-munsyiat. Ya, artinya apa? Kalau al-munsyiat pakai kasroh, artinya menjadi kapal yang melaju cepat atau yang terangkat layarnya. Ini menunjukkan
keluasan makna Al-Quran itu sendiri. Artinya tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Ya. Jadi bukan cuma bicara tentang kapal sebagai benda, tapi juga tentang proses penciptaannya dan kemampuan si kapal ini untuk bergerak. Seakan Allah mau ngajak kita melihat seluruh sistem di balik adanya kapal ini. Masya Allah. Nah, lanjut. Kenapa? Allah bilang kal a'lam, diumpamakan seperti gunung. Nah, al-a'lam itu berarti sesuatu yang tinggi, besar, yang menjadi penanda. Allah menyamakan kapal dengan gunung untuk menunjukkan besarnya dan menakjubkannya ciptaan manusia berupa kapal itu. Tapi di balik kekaguman kita terhadap ciptaan manusia yang besar, itu ada pesan halus, lembut yang Allah ingin sampaikan. Walaupun sebesar gunung, kapal itu tetap lemah tanpa izin Allah. Bayangin, kalau Allah menghendaki angin itu berhenti, bisa jadi kapal pun jadi nggak bisa bergerak. Ya, kapal-kapal yang dulu belum dengan tenaga mesin gitu ya, masih pakai tenaga angin. Kapal bisa berhenti di tengah laut tanpa adanya angin yang Allah kehendaki. Dan jika tiba-tiba Allah menghendaki badai, kapal bisa hancur. Ini mengingatkan bahwa manusia walaupun tampak punya kekuatan yang besar, tapi sebenarnya kekuatannya itu sangat terbatas. Nah, jadi ayat ini menghancurkan ilusi kita tentang kemandirian manusia. Kalau kita ngerasa bisa mengendalikan hidup kita sepenuhnya, kita ini lagi tertipu, sangat tertipu. Kita ngerasa kuatnya kita tuh karena kita mampu, karena ilmu, karena pencapaian. Padahal semua itu seperti kapal di tengah laut, berjalan hanya karena Allah mengizinkannya. Nah, kesadaran ini bukan bikin kita jadi kayak lemah gitu ya, tapi justru harus bikin kita jadi tenang, karena hidup kita gak pernah berada di tangan kita sendiri, tapi di tangan Allah yang maha bijaksana. Dan Allah tutup rangkaian pembahasan tentang kapal dengan pertanyaan yang sama lagi. Pertanyaan yang diulang saat ini adalah pengulangan yang ke-6 kalinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau dalam konteks ayat yang sebelumnya ya, jadi nikmatnya itu bukan cuma nikmat tentang kapalnya, tapi seluruh sistem kehidupan yang membuat manusia bisa bergerak, berkarya, dan hidup. Mana yang akan kau dustakan lagi? Pertanyaan ini ngajakin kita untuk jujur sama diri kita sendiri. Berapa banyak sih kemampuan yang kita banggakan, padahal sebenarnya itu cuma titipan? Berapa banyak sih keberhasilan yang kita klaim itu karena usaha kita, karena pinternya kita, padahal di baliknya ada pertolongan Allah di sana. La haula wala quwata illa billah. Nah, ayat ini mengubah cara pandang kita memandang diri kita sendiri. Bukan bikin kita ngerasa kecil, nggak berarti, tapi justru menjadikan kita hamba yang rendah hati dan tahu diri. Benar-benar meyakini betapa maha besarnya Allah. Semua yang kita miliki itu dari Allah, amanah dari Allah. Dan kemampuan yang kita miliki itu pun tanda rahmat Allah, bukan karena hebatnya kita. Dan saat kita sadar itu, hati kita jadi lebih ringan. Karena kita nggak perlu lagi memikul beban untuk selalu terlihat kuat. Ya, kapal besar di laut yang terlihat begitu kuat sebenarnya adalah pengingat bahwa semua kekuatan berasal dari Allah. Dan setiap kali kita ngerasa mampu, ngerasa hebat, ingatlah bahwa kita hanya sedang berlayar di atas rahmatnya Allah yang teramat luas. Kita sama-sama doa ya Allah, jadiin kami termasuk orang yang melihat nikmat-Mu dengan hati yang sadar, yang tidak tertipu oleh kemampuan diri, dan selalu mengingat bahwa semua berasal dari-Mu ya Allah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan untuk day 6. Selamat menyelam ke kedalaman hati kita. Buat yang mungkin lagi Allah izinkan jalan-jalan dan ngelihat langsung kapal besar itu, atau yang lagi ada di sekitaran bangunan-bangunan teramat besar, lihat, Allah mengatakan bahkan yang lebih besar dari yang kita lihat ini itu milik Allah. Kita kembalikan semua ke Allah ya. Alhamdulillah. Selamat berkaca, cek apa yang masih kita lalaikan selama ini, dan mulai diubah, kembalikan pada posisi seharusnya, mengagungkan Allah dalam semua hal yang kita lihat.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di hari yang berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.